Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimakumullah. Sekian puluh tahun yang lalu kita ini belum ada. Yang ada adalah bapak kita. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu bapak kita tidak ada, yang ada kita. Nanti sekian puluh tahun yang akan datang, sama-sama tidak tahunya, kita tidak ada. Yang ada adalah anak kita, cucu kita. Apa yang diwariskan dari orang tua ke anak secara otomatis menurut orang yang punya ilmu adalah genetika dari orang tuanya kepada anak, faktor biologis. Ada kemungkinan jika bapaknya itu rambutnya keriting, anaknya juga begitu. Mungkin suaranya antara bapaknya itu menurun ke anaknya. Ada gen berjuta-juta yang diturunkan secara otomatis dari orang tuanya kepada anak secara biologis. Saya tidak mengerti bisa direkayasa atau tidak, bukan ilmu saya. Kalau bapaknya cerdas, apa ada jaminan begitu? Tetapi yang pasti dari sudut pandangan agama kita adalah ideologis, keyakinan hidup antara orang tua dengan anak itu tidak secara otomatis nurun kepada anaknya. Oleh karena itulah proses dalam pendidikan itu menjadi penting dari orang tua, lingkungan kepada anak itu. Kita temukan ada banyak variasi di dalam Al-Quran dan sudah sering dibaca orang tentang anak itu. Pertama kita temukan adalah anak itu fitnah bagi orang tuanya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya anakmu dan harta bendamu itu adalah menjadi ujian, fitnah. Hampir-hampir keyakinan orang tuanya itu bereset karena anaknya. Hampir-hampir pula orang tua itu mengambil yang bukan haknya karena anak juga. Hampir-hampir pula kemudian orang tua itu bersih tegang dengan tetangga juga karena anak. Maka benar kata Al-Quran bahwa yang menjadi fitnah itu bukan anak seberang sana, bukan anaknya tetangga sana, bukan. Ternyata anak yang kita kudang-kudang dan yang kita gadang-gadang itu bisa jadi ujian bagi orang tuanya, fitnah. Lucu memang ketika kecil-kecil itu kita senang, kita gendong-gendong, kita cium, kita kemudian kita timang-timang, tapi ternyata sudah besar ini menyakitkan orang tua. Inilah anak yang oleh Al-Quran disebutkan salah satu variasinya adalah fitnah. Kita tidak boleh menuding orang lain. Mumpung Ramadan, baliklah kepada diri kita masing-masing. Tidak menutup kemungkinan tidak seorang pun bisa menjadikan jaminan garansi terhadap anaknya itu pasti secara ideologis sama dengan orang tuanya. Sebagai seorang mantan guru, saya sangat amat berpengalaman menangani berbagai variasi perilakunya anak itu.
Padahal dari sudut pandangan agama kita, anak ini adalah asetnya orang tua dunia akhirat. Yang mana yang aset dunia akhirat? Kadang-kala orang tua itu sangat dan semangat sekali investasi di bidang properti. Tapi mengapa tidak berinvestasi untuk menjadikan anaknya menjadi yang soleh? Ini adalah poin pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Poin yang kedua disebutkan di dalam Al-Quran itu malah jadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil malah kita orang beriman itu. Ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah, aduwwan lakum, menjadi musuhmu, fakhdaruhum. Musuh apa? Bisa macam-macam variasinya. Ikuti di berbagai media massa berita-berita berkaitan dengan anak terhadap orang tuanya. Ada kalanya anak itu kemudian memusuhi orang tuanya dari sisi ekonomi. Yang mengumpulkan bercapek-capek rezekinya Allah dicari dari duit yang halal, kemudian yang menghabiskan adalah anaknya. Itu kita membuka beberapa YouTube aja ketemu model-model yang demikian itu. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai musuh orang tua. Ternyata kadangkala musuh itu bukan musuh ekonomi. Naudzubillah min dzalik, kadangkala secara keyakinan agama anak itu berbeda sama orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Bapaknya ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli silaturahim seperti kita, tapi juga mudah-mudahan bukan anak kita. Tapi kemudian ternyata ada satu di antara putranya itu keluar dari sisi agama tidak sesuai dengan agamanya orang tua. Ini bukan omong kosong, Pak. Ini nyata di masyarakat. Ada orang yang bapak ibunya baik-baik saja sebagai orang tua, ahli ibadah, ahli agama. Tiba-tiba saya tahu ada satu keluar dari agama Islam. Saya minta izin kepada saudaranya, Pak D, mohon maaf, saya boleh mendoakan supaya kembali ke agama kita? Boleh. Tapi prinsipnya dia itu adalah istri itu mengikuti suami, karena suaminya tidak beragama Islam, lalu dia sehidup semati, katanya. Qadarallah, Allah mentakdirkan meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Naudzubillah min dzalik. Siapa yang bisa menjamin? Tidak seorang pun. Tetapi penjelasan di Quran itu menjadi jelas, ada seperti begitu anak itu. Dan kita tidak boleh menuding orang lain, harus balik ke diri kita masing-masing. Bahkan ada kalanya musuh itu adalah musuh fisik. Anak itu kemudian bisa menyakiti orang tuanya. Anak itu naudzubillah min dzalik bisa membunuh orang tuanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa Ramadan itu adalah momen yang tepat kita bercengkrama, kita berbicara dengan anak-anak kita, kita beri nasihat mereka. Nanti kalau bapak sudah tidak ada, apa kamu masih ahli sholat? Apa kamu masih menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Momen Ramadan inilah sebenarnya yang paling baik bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga mendekatkan diri kepada anak kita. Ketika kita sudah tidak ada, harapan adalah anak itu bisa mendoakan orang tua. Model yang ketiga adalah agak baik, tetapi tidak baik-baik amat. Apa yang saya sebutkan tidak baik tapi tidak baik-baik amat itu? Anak itu sebagai perhiasan dalam kehidupan dunia.
Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, bahwa anak dan harta benda itu adalah perhiasan dalam kehidupan dunia. Namanya perhiasan bermanfaat bagi orang tuanya hanya dalam konteks ketika masih hidup di dunia. Bukankah rumah itu perhiasan? Jawabannya iya. Bukankah mobil itu perhiasan? Jelas. Tapi ketika orang tuanya sudah meninggal, orangnya sudah meninggal, maka rumah dan mobil itu tidak bisa memberi kontribusi sedikit pun. Ilustrasinya bagaimana anak itu sebagai perhiasan dalam kehidupan dunia. Anak itu sukses duniawinya. Kalau dalam strata pendidikan di negara kita, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, anak itu juara betul. Masuk SMA tidak pakai tes, masuk perguruan tinggi juga tidak pakai tes. Lulus tepat pada waktunya di perguruan tinggi dan orang tuanya dipanggil karena anak ini adalah juara 1, EP-nya paling bagus dari sekian ribu mahasiswa yang diwisuda oleh profesornya. Dipanggil orang tuanya dengan gagahnya, anak saya juara 1. Sudah bisa diduga anak yang demikian itu bukan dia mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari dia. Dia bisa menangani berbagai macam perusahaan, pegang perusahaan satu, kemudian dia sebagai konsultan di berbagai perusahaan yang lain. Mungkin itu terjadi. Ringkasnya cerita, sukses secara duniawi anak itu, loading pekerjaannya luar biasa. Dalam perjalanannya waktu, orang tuanya semakin hari semakin tua, semakin renta, bapaknya juga begitu, ibunya juga begitu. Tapi anaknya sibuk di kota metropolis untuk mencari karir setinggi-tingginya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba bapaknya masuk di rumah sakit, tidak ditunggui oleh anak yang sangat dibangga-banggakan itu tadi. Kalau pakai bahasa sekarang, anak itu sudah ditelepon sama adik-adiknya, sudah di WA suruh pulang, bapak sakit, belum bisa pulang. Saya kalau pulang sehari saja berapa yang saya tinggalkan? Berapa yang kemudian kerugian saya? Dan seterusnya, pertimbangannya tidak ada lain dan tidak bukan cuma materi saja. Qadarullah, tiba-tiba bapaknya dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ditunggui oleh anak yang dikudang-kudang, yang digadang-gadang, dan anak itu sukses duniawinya luar biasa. Ketika bapaknya sudah dimandikan, dikafankan, mau disolati, kata Pak Mudin di kampung itu, jangan tunggu anaknya yang sukses itu loh di kota, masih dalam perjalanan, sebentar lagi datang. Ketika anak itu datang dengan necisnya, maka semua orang yang di kampung itu berdiri menyambut anak yang datang itu dari sukses. Lalu anak itu dibisiki oleh Pak Mudin yang ada di kampung itu atau di kota itu. Nah, bapakmu meninggal, sudah kamu tidak nunggui, kamu yang bolak-balik dibangga-banggakan. Ambil air wudhu, kamu yang jadi imam sholat jenazahnya bapakmu. Tiba-tiba mulutnya membisikkan di telinganya Pak Mudin, Pak Mudin mohon maaf saya nggak bisa, nggak biasa. Andai kata bapaknya yang sudah dikafani itu tadi mendengar ucapannya anak itu tadi, cuma itu balasanmu kepada bapak, cuma itu balasanmu kepada ibu. Tapi di dunia bangga sekali punya anak yang sukses itu tadi. Maka di Quran tadi dikatakan bahwa anak ini adalah perhiasan dalam kehidupan dunia. Zinatun fil hayatid dunya, perhiasan dalam kehidupan dunia. Apa bedanya dengan orang punya investasi ini, investasi itu dalam arti materi? Mobil tidak bisa mendoakan orang tuanya, mobil tidak bisa mendoakan orang yang sudah meninggal itu tadi.
Tapi kalau anak juga tidak begitu, maka anak itu kata Al-Quran sebagai perhiasan dalam kehidupan dunia. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tidak ada resep jitu. Tidak seorang pun bisa menjamin apakah anak kita menjadi anak yang soleh, yang Nabi menyebutkan anak soleh yang mendoakan orang tua. Bahkan di Quran diterangkan qurrata yunin, anak yang sangat menyenangkan ketika dipandang oleh mata. Dzurriyyatan thayyibah, anak yang bagus. Tapi satu tips saja, satu tips. Orang sak masjid ini semuanya hafal doanya anak itu kepada orang tua. Tidak ada yang tidak hafal. Kalau pakai bahasa Indonesia terjemahannya adalah, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Perhatikan berikutnya terjemahannya. Berikanlah rahmat kepada kedua orang tuaku sebesar, segede, seberat perhatian orang tuaku kepada aku ketika aku masih kecil. Oh, kalau begitu rahmat Allah yang dikucurkan oleh Allah kepada orang tua yang sudah meninggal itu sebesar, segede, seberat perhatian orang tua kepada anak ketika anak masih kecil. Jawabannya iya. Semakin serius orang tua itu memelihara anak, konsentrasi penuh kepada anak, maka rahmat Allah itu adalah semakin besar sebanding dengan perhatian itu. Masyarakat kita harus dididik, di lembaga-lembaga pendidikan kita juga harus dididik. Jangan dipersulit kalau ada orang tua itu ngurusi anak suksesnya duniawi dan ukhrawi. Orang-orang yang pegang di BUMN itu juga harus dididik. Jangan dipersulit ibu dan bapak kalau ketika dia urusan tentang anak, pendidikan anaknya itu agamanya, dunianya dan akhiratnya. Ketika repot sedikit anak itu diwakilkan orang lain, ketika repot orang tuanya diwakilkan orang lain, maka rahmat Allah adalah sebanding dengan itu tadi. Tidak seriusnya orang tua mendidik anak itu tadi. Tapi ketika orang tua habis-habisan mendidik anak sampai anak itu sukses menjadi anak yang soleh, maka Allah akan menjawab, dulu bapakmu itu serius luar biasa sampai kamu jadi anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan anak cucu kita digadang-gadang yang kita kadang-kadang Allah memberikan hadiah kepada kita sebagai anak yang soleh, yang bermanfaat bagi orang tuanya dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.